Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana kita harus melakukan akan tindakan-tindakan yang benar, bisa bekerja dengan benar, bekerja dengan baik, dan bagaimana bisa menghadapi akan orang-orang yang berkuasa, walaupun terkadang kita merasa itu hal yang merupakan sulit bagi kita. Hal ini pun juga saya dapatkan daripada alumni-alumni yang sudah bekerja. Mereka mempraktekkan akan hal ini, tapi tentu dasar daripada mereka melakukan akan hal itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Memang kita mendapati banyak alumni-alumni yang mereka punya satu keinginan untuk mau bekerja dengan baik, mereka mau punya satu keinginan untuk bekerja dengan benar atau bekerja dengan jujur. Tetapi terkadang mereka sangat sulit menghadapi akan hal itu. Sehingga akhirnya mereka mengaku bahwa mereka tidak bisa untuk melakukan akan hal itu. Sebenarnya untuk kerja benar atau hidup benar atau untuk melakukan satu kejujuran itu kan masalah mau atau tidak mau. Kita tentu bisa untuk hidup jujur, kita bisa untuk melakukan kebenaran, tetapi terkadang kita tidak mau. Bukan masalah kita tidak bisa. Kita tidak mau karena mungkin resiko. Kita tidak mau karena kita tidak mau menghadapi akan hal-hal yang sulit, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk kita tidak melakukan akan hal itu. Nah, padahal saya pikir bahwa itu merupakan panggilan kita, dan itulah yang bisa menolong akan kota bangsa kita, bahwa kita bisa hidup benar, melakukan pekerjaan yang benar, dan kita juga bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa melakukan hal yang benar atau hal yang sama seperti kita. Nah, saya pikir salah satu prinsip yang harus kita ketahui dari dulu, kita tahu bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Maka seharusnya pada waktu konsep ini ada dalam hidup kita, dan waktu konsep ini kita hidupi, maka saya pikir itu akan membuat kita sangat tenang, itu akan membuat kita bisa menghadapi akan orang-orang yang berkuasa, bisa menghadapi akan mayoritas orang yang berbeda dengan kita. Kenapa? Karena konsep ini merupakan satu konsep yang sangat bagus, karena kita tahu yang namanya kuasa itu adalah Tuhan pada waktu kita bersama dengan Tuhan. Yang namanya mayoritas itu adalah pada waktu kita bersama dengan Tuhan, itulah mayoritas. Maka dengan semuanya itu membuat kita tidak gentar, membuat kita punya satu keinginan untuk menyatakan kebenaran, karena kita tahu pada waktu kita bersama dengan Tuhan itulah kuasa, pada waktu kita bersama dengan Tuhan itulah mayoritas. Dan dengan hal itu kita mau, dan akhirnya kita juga minta hikmat daripada Tuhan, sehingga kita bisa menyampaikan sesuatu dengan baik kepada orang-orang yang ada. Tetapi dasar itulah yang saya rasa bisa menolong kita, bisa memberikan ketenangan kepada kita, sehingga kita bisa menyatakan akan kebenaran. Nah, memang saya juga sadar Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itu bukan hal yang sangat mudah bagi kita semua, bagi teman-teman yang bekerja, bukan hal yang sangat mudah. Tapi saya juga mendapatkan sharing daripada beberapa orang yang saya rasa cukup bagus kita bisa menangkap konsepnya. Praktisnya itu memang tergantung dari kondisi kita yang berbeda-beda, tetapi konsepnya adalah bahwa kita tetap melakukan hal yang benar, dan kita menyerahkan hal-hal yang tidak benar kalaupun diminta. Keputusan itu bukan pada diri kita, tetapi keputusan itu adalah dalam diri daripada pimpinan yang ada. Nah, saya berikan contoh, misalnya satu waktu ada seorang bawahan yang diminta pimpinannya untuk membuat laporan. Dalam hal ini laporan yang tidak benar, laporan yang sesuai dengan keinginan daripada pimpinannya. Tapi bawahan itu akhirnya dia membuat dua laporan, walaupun dia bekerja capek tetapi dia berusaha untuk membuat dua laporan. Yang pertama, laporan yang diminta oleh pimpinan atau laporan yang tidak benar, dan yang kedua, laporan yang benar yang sesuai dengan apa yang ada pada saat itu. Lalu dia datang kepada pimpinannya, dan dia berkata dengan santun kepada pimpinannya, dengan sikap yang sopan, dan dia katakan kepada pimpinannya, "Pak, ini adalah laporan yang Bapak minta, saya sudah kerjakan, dan ini juga adalah laporan yang sebenarnya. Bapak bisa memakai laporan ini yang sebenarnya untuk membandingkan bila Bapak perlu membandingkannya." Jadi dengan kata lain bahwa dia berusaha melakukan kedua-duanya, dan dia memberikan keputusan itu pada tangan daripada pimpinan.
Sehingga saya pikir dengan melakukan seperti itu, tentu juga hati nurani kita itu tidak akan membuat kita merasa bersalah. Hati nurani kita pun kita bisa bebas daripada semua itu. Kenapa? Karena kita melakukan hal yang benar dan kita menyerahkan keputusan itu di tangan daripada pimpinan. Nah, tentu konsepnya bisa seperti itu, praktisnya berbeda-beda, tetapi konsepnya adalah kita diminta, kita melakukan hal yang diminta, tapi kita juga mau melakukan akan hal yang benar. Nah, tetapi juga saya juga akui ya bahwa banyak alumni-alumni yang ada mengatakan bahwa untuk bekerja hitam dan putih itu terkadang hal yang sangat sulit. Tetapi mereka berusaha untuk hal itu dan mereka juga katakan bahwa terkadang sistem memaksa mereka untuk mereka jatuh dalam hal yang abu-abu. Saya yakin juga itu bukan hal yang sangat mudah, tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalaupun memang kita jatuh dalam hal abu-abu, kita melakukan itu, maka saya pikir sebaiknya kita melakukan semuanya itu bukan untuk kepentingan diri kita, tapi kita melakukan semuanya itu untuk kepentingan daripada institusi atau kepentingan daripada orang banyak. Bukan berarti saya mengizinkan, tetapi seperti yang dikatakan ya, terkadang ada hal-hal yang sangat sulit ya secara sistem dan akhirnya membuat kita tidak bisa melakukan akan apa-apa. Nah, saya ingat juga satu cerita ya. Pada waktu itu ada seorang bendahara, dia baru menjadi bendahara yang ada, tetapi dia mengetahui akan sifat atau karakter daripada pimpinannya. Nah, biasanya pada zaman itu karena pemeriksaan juga belum ketat, maka setelah habis tahun anggarannya ada, sisa dana yang ada itu semuanya setelah dipertanggungjawabkan, maka diambil pimpinan untuk kebutuhannya atau untuk keperluannya. Nah, bendahara tahu akan hal itu, dia menjadi bendahara dan hampir pada saat mau menutup tahun anggaran, maka dana itu masih sangat banyak. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berpikir, lalu dia kontak kepada orang yang punya pengaruh juga, bukan pimpinan tersebut, untuk membuat kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi kegiatan-kegiatan itu bukanlah satu kegiatan yang sangat signifikan, tetapi dia punya satu tujuan. Dengan adanya kegiatan-kegiatan itu, selain bermanfaat kepada institusi, tetapi kegiatan-kegiatan itu, dana itu juga bisa dibagi kepada banyak orang yang ada. Dalam hal ini, dia utamakan juga kepada orang-orang yang selama ini tidak masuk dalam panitia atau tidak mendapatkan berkat selama ini. Misalnya para satpam, tukang kebersihan, supir dan sebagainya, dia masukkan mereka sebagai panitia dan dia membagi dana-dana itu juga kepada mereka. Lalu pimpinannya itu sangat marah, pimpinannya itu sangat kesal, pimpinannya itu marah sekali kepada dia. Tapi daripada konteks itu saya melihat dia tidak takut kepada pimpinan. Memang dia dalam hal itu dimarah oleh pimpinan, dia diam, tapi dalam sikap yang dilakukan itu dia ingin menunjukkan bahwa dia tidak takut kepada pimpinan, tetapi dia ingin juga, walaupun memang dia salah, tapi dia ingin melakukan itu untuk satu kepentingan yang lebih umum, untuk satu kepentingan bersama, bukan untuk diri sendiri. Dan semua orang tahu akan hal itu. Maka saya pikir Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalaupun seandainya kita jatuh, ya mudah-mudahan kita tidak, tapi kalaupun kita jatuh karena sistem, maka lakukanlah seperti itu untuk kepentingan banyak orang, bukan untuk diri kita, dan semua orang tahu bahwa kita lakukan itu untuk kepentingan daripada banyak orang. Tetapi yang paling penting, yang saya pikir Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang ketiga yang paling penting adalah kita bisa memberitahukan akan pimpinan kita bahwa kita mau membantu dia, kita mau menolong dia, kita mau bekerja, berkorban untuk dia. Ya. Dalam hal ini, ya, kalau memang kita bersama-sama mau melakukan akan kebenaran, maka kita siap untuk hal itu. Jadi katakan kepada pimpinan, ya, bahwa saya siap bekerja, saya siap melakukan akan kebenaran, saya siap untuk melakukan hal itu dengan baik, dengan jujur, dan saya siap berkorban untuk hal itu. Karena kalau kita tidak memberitahukan kepada pimpinan, ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, maka saya takut nanti waktu pimpinan meminta kita akan sulit mengelak daripada semua itu.
Tapi dengan kita berkata kepada pimpinan akan hal itu, walaupun pimpinan mungkin tidak suka, ya, tetapi kita tetap menunjukkan, ya, satu itikat yang baik, dan kita menunjukkan etos kerja yang betul-betul mau menolong akan dia, mau berkorban bagi dirinya. Karena saya sadar juga, ya, sejahat-jahat apapun seorang pimpinan, ya, walaupun pimpinan itu pimpinan yang korup dan sebagainya, tetapi bagaimanapun juga tentu dia butuh akan bawahan yang baik. Karena kalau bawahan tidak baik, maka pimpinan itu juga bisa bermasalah pada masa yang akan datang. Bahkan kalau bawahan itu tidak baik, maka bawahan bisa mengambil keuntungan, memanfaatkan akan pimpinan, ya. Yaitu sangat bisa terjadi. Misalnya kalau ada seorang bendahara yang kurang jujur, maka bendahara itu bisa jadi lebih kaya daripada pimpinannya ada. Maka katakanlah kepada pimpinan bahwa kita siap menolong dia, kita siap bekerja dengan benar, kita siap bekerja dengan jujur, ya. Karena hal itu kita pun siap untuk membantu berkorban untuk semuanya itu. Nah, dan juga yang paling terakhir, saya rasa dalam kehidupan dunia kerja juga yang paling penting, ya, kita itu bukan bekerja dengan baik, bukan hanya bekerja dengan benar, tetapi kita juga mau mempengaruhi akan orang lain untuk bisa bekerja dengan baik dan bekerja dengan benar. Kita tahu itu bukan hal yang sangat mudah, tetapi kita juga sadar seperti tadi, Tuhan bersama dengan kita, maka lihatlah orang-orang yang bisa kita pengaruhi. Karena bagaimanapun satu sistem itu bisa berubah jika semakin banyak orang itu bisa melakukan hal yang benar, maka dengan sendiri sistem itu bisa berubah. Maka lakukanlah akan hal itu. Saya yakin sejahat-jahatnya banyak orang di satu institusi, tentu masih ada orang yang ingin untuk hidup atau melakukan kebenaran. Dekatilah orang-orang itu, pengaruhilah orang-orang itu, dan semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin banyak, dan pasti dengan semakin banyaknya orang, maka kita bisa mempengaruhi akan satu sistem yang ada, ya, satu sistem yang baik, satu sistem yang benar, karena kita itu banyak orang ingin melakukan hal seperti itu. Maka saya pikir inilah yang bisa kita lakukan, dan marilah kita lakukan akan hal itu. Kita adalah agen perubahan, biarlah kita bisa melakukan akan banyak hal, kita bisa mempengaruhi banyak orang, sehingga kebenaran itu, sistem itu cepat diperbarui karena keberadaan akan diri kita. Oke, saya pikir ini saja bisa saya bagikan kepada kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.